Oke, udah harus. Oh, sharingnya belum aktif. Multiple. Oh, saya malah belum ini. Bisa. Ya. Oke. Aman ya. Baiklah, kita mulai ya kelasnya. Ini betulnya kelas saya teori desain. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Soalnya di akhir puasa, di akhir hari, gitu. Semoga masih ada tenaga di sini. Kita melanjutkan minggu lalu kita luar biasa. Di bukan lagi ya, masih ini soalnya. Ini kita kembali ke kemarin. Dampaknya. Oke aja dampaknya. Contohnya. Hmm? Coba, perhatikan. Yang saya ingat ini Bu, nggak apa-apa sesuai ingatan kalian. Kalau yang agak amnesia nggak apa-apa ya, saya ingat-ingatnya. Tapi kalau yang ingat, siapa ini? Ya, silakan. Organisasi itu ada yang positif dan negatif. Ah, Kalau untuk yang positif itu ada teknologi dan inovasi arsitektur pelaksanaan. Itu kita bisa tahu material yang high perform, sustainable, komputasi modular, AI, 3D, dan BIM kayak gitu. Dan kalau untuk negatifnya tuh bisa terjadi loss untuk cultural identity. Oke, sekarang saya tanya nih ya, karena kalian udah bahas ini globalisasi minggu lalu. Kita punya arsitektur tradisional. Nah, ini rata-rata dari apa? Kayu, ya, kayu, bambu, sesuatu yang memang material alam ya. Nah, sekarang kalian tahu nggak sih eh, esensi dari penggunaan material alam pada rumah arsitektur tradisional itu apa? Karena paling banyak dicari, apa lagi? Dengan lokasi Hmm? ada di lokasinya. Lokasinya, apa lagi? Hmm, Apa ayo? Memang teknik konstruksi waktu itu belum secanggih itu, jadi itu lebih gampang. Oke, apa lagi? Mulai nggak? Ya, mikir, mikir, ingat posisi itu. Apa lagi? Yang kira-kira kalian bisa sambungkan. Sih kalau misalnya pohon ditebang itu bisa buat lahan lain, buat farming. Oke, sehingga ada pergeseran alih guna lahan dari tadi itu. Oke, apalagi kalau kalau saya sambungkan dengan itu apa? Hmm? Apa nyambungnya arsitektur tradisional sama ritual? Ritual maksudnya ritual. Apa? Ada ritual kayak gitu di kantornya. Hmm. Terus apa? Kenapa harus pakai material alam supaya ada ritual itu? Karena kepercayaannya bilang bahwa itu dari kepercayaan mereka. Oke. Apalagi nih? Ayo sih, kemana sih caranya? Gitu. Bagus lah analisisnya ya. Ini satu yang kalian harus sebutkan. Yaitu adalah kenapa penggunaan material alam pada arsitektur tradisional itu sebenarnya adalah untuk allowing continuous apa ya? Itu continuous gathering untuk ritual-ritual. Kamu bayangkan material alam itu ada waktu hidupnya. Kayu 15 tahun harus diganti. Sirat ITB berapa kali kamu di sini ganti sirat? Ya, karena memang itulah
apa ya nature-nya, dan itulah yang membuat akhirnya setiap dia ganti sirah atau setiap dia ganti atap ada ritual. Kamu bisa bayangkan kalau dia menggunakan oseng, karena ada ritual nggak dikasih masa hidupnya gitu ya. Berbeda dengan kalau misalnya em, kayak misalnya di kampung naga masyarakat, kalau penggantian aku mereka terus gathering, ada acara ritual, ada acara sosial, di mana ibu-ibu nyanyi masak-masak, bapak-bapaknya apa. Itu karena adanya apa? Bahan-bahan natural. Yang akhirnya memang decaying, atau yang akhirnya memang dia, em, apa namanya, membusuk dan lain-lain ya. Nah, sekarang saya tanya ke kalian. Sekarang kalian tahu bahwa kayu-kayu tersebut, atap-atap sirap tersebut, bahkan atap ijuk, sudah ada material plastiknya, sintetisnya, ya kan? Sekarang kalau misalnya orang-orang tradisional menggunakan, kalau orang di Bali biasanya membuat cottage bu untuk apa namanya, eh, apa sih, guest house atau apa gitu ya. Saya ingin nuansa kayu, tapi saya nggak mau itu decaying, jadi saya menggunakan eh, kayu glulam gitu misalnya, atau ijuknya ijuk ini, ijuk sintetik gitu. Nah, kalau kita bicara dalam konteks tadi ya, tradisional itu merupakan efek baik dari apa namanya, globalisasi, atau efek buruk. Hah? Gimana? Siapa yang bilang itu baik? Tetap karena ya itu bisa menghemat, itu bisa menghemat kos. Kenyataannya emang susah. Tapi di sisi buruk kita jadi kehilangan tadi ya. Tidak ada lagi alasan untuk orang gathering untuk ganti ini, pasang paku yang tadi kamu bilangnya, pasang paku emas. Biasanya kalau di mau rumah baru bikin itu gitu. Ganti atap pasang paku emas, habis itu ya ini. Gimana? Kalau analisis kalian gimana? Jatuhnya kan mengkhianati tujuan awalnya sih. Karena kayak eh why bother ngebikin, kalau saya pribadi kayak saya bikin cottage kayu tapi materialnya sintetis. Alasannya kan bukan untuk supaya budayanya seperti itu, tapi untuk mengimitate budaya tersebut. Jadi kayak tidak genuine aja, jadi kayak mengkhianati si tujuan awal kenapa menggunakan bahan natural tersebut. Oke. Oke, Suna, bagus. Apalagi? Ada pendapat lagi nggak? Kalau Suna bilang kita jadi terasa fake ya, jadi terasa palsu karena jadi mengkhianati tujuan awal dari penggunaan material alam itu. Ada pendapat lain? Itu yang jangka pendek kan dia lebih bagus. Tapi kalau jangka panjang kita nggak tahu nanti kayak mungkin kayak nanti gimana itu harus gitu. Tidak bisa diulang ulang. Oke. Jadi ada kemungkinan material yang harusnya bisa decaying dan bisa menyatu lagi dengan alam itu menjadi limbah gitu ya, dengan adanya material sintetik. Oke. Berarti Mbak dari siap sih bicara dari melihatnya dari sisi sampah dan limbahnya ya. Tadi ini dari budayanya. Ada lagi nggak? Coba yang kayak gitu sering-sering gitu. Jadi sering-sering dikaji gitu. Maksudnya kira-kira tuh ini tuh kalau ini saya posisinya harus gimana ya? Saya harus pakai kata apa? Boleh nggak? Hah? Dari sisi kalau ini sih yang dengan itu sama yang sih. Kalian gimana maksudnya? Saya kayak kalau ngeliat yang asli kayak lebih di appreciate aja sih. Kalau yang sintetis kayak ada perbedaan pandangan. Yang tidak sebaik pandangan yang awal gitu ya. Apa ya? Pak AC nggak sih? Kayak nggak ada udara. Oke. Ini lagi. Ya, silakan. Bahasa sih, Pak. Ini Wina. kalau menurut saya sih lebih ke arah tujuan dan fungsi pasarnya sih Bang. Kayak mungkin kalau misalnya kita nggak membicarakan hijau gitu ya, misalnya memang ada bangunan tradisional yang memang mineralnya itu memang susah untuk didapat, orang yang pengen nih kira-kira ada kita masih belum kita bisa melihat lagi masih belum tradisional itu seperti apa, jadi sehingga digunakan dengan material-material alternatif gitu. Dan itu kalau misalnya kayak box dan lain-lain sih mereka tujuannya untuk komersial gitu. Sementara kalau misalnya bukan maksudnya mereka nggak mau mereka tuh memang posisi dan lokasi itu di Bali, sehingga mereka memang mau eh,
lebih menghargai budaya Bali tanpa harus terus-terusan mengganti atapnya terus melakukan ritual yang umum. Oke. Yang hal kayak gitu ini tidak sangat benar ya. Saya kira ini pun kita berdasarkan dengan apa ya scholar juga torn gitu. Apakah ini adalah sesuatu yang dianggap baik untuk tadi? Ini adalah cara yang baru untuk apa ya mengawetkan atau mempreserve rumah adat supaya dia tahan lebih lama, ada di sini lebih lama, bisa untuk belajar anak-anak lebih lama gitu. Tapi ada juga yang tadi, nah tapi tujuannya apa? Kalau memang mau lama-lama, tinggal sekalian pakai material yang tahan lama, ngapain harus fake dengan kayu-kayu palsu gitu ya. Nah tapi memang salah satu yang kita bisa lihat bahwa kalau memang dia menggunakan itu dan dia kehilangan esensi awalnya, itu akhirnya kita ada istilahnya flatten eh, dimensi dari culture itu flatten. Flatten itu menjadi hanya seperti visual, superficial saja. Bahwa, oh ini terasa visualnya kayu, harusnya bukan kayu gitu. Tapi di masa kita yang sangat visual, ya, di mana kalian tuh foto Instagram, udah gitu. Kayu itu nggak cukup untuk memanjakan visual masuk Instagram kan. Itu sebenarnya kayu asli atau tidak gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu kritik dari Kenneth Franklin. Kemarin kita udah baca bicara Kenneth Franklin. Eh, halo, sini Farad, Oh iya. di paling depan. Itu ya salah satu kritiknya bahwa ini merupakan masukan kita semua ya sebagai arsitek. Bahwa arsitek ada ya, kita relying too much on eyes. Tuh. Jadi kadang aesthetic beauty, visual beauty itu menjadi dominan. Kalau misalnya kita tuh bilangnya Venustas ya, kalau dalam itu, Vitruvium Intraet itu ya. Nah, jadi itu yang berusaha kita dibang gitu, atau kita dekonstruksi bahwa arsitek itu more than just visually pleasing object gitu. Nah, itu yang akhirnya yang kita juga ingin bahas di sini ya. Oh, maksudnya diskusinya ya, tapi ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh, tolong kalian tergugah ya melihat yang kayak gini gitu. Kalau misalnya kalian melihat, oh, kalau kayak gini tuh kayu atau bukan ya gitu. Saya bisa mengkonsider ini kayu bukan sih kalau ini tuh plastik sebenarnya. Apa sih esensi kayu sebenarnya? Again, back to tadi ya pertanyaan filosofis ya. Oh, kenapa gini? Ini bener apa enggak gitu. Itu tolong dibiasakan. Yang hari ini kita akan bicara tentang apa judulnya? Cultural translation ya in architectural design. Jadi di sini saya tidak akan kemudian memberi contoh terlalu banyak, tapi saya ingin menunjukkan kalian bahwa ada banyak cara untuk bisa mentranslasikan culture ke dalam desain, gitu ya. Karena ini adalah bicara tentang desain ya. Jadi bagaimana mentransfer budaya, budaya Sunda, budaya Jawa itu ke dalam desain kamu sendiri itu. Betul. Apa sih maknanya cultural translation ya? Translation itu artinya ada yang ditranslate ya. Artinya adalah ada tuh ada adaptasinya, ada reinterpretasinya, ada transformasinya dari cultural element yang kamu refer dari satu konteks ke konteks lain. Dan ini involve bagaimana tentang simbolism, form, value, cultural practice, yang re-express through buildings and spaces. Nah, ini menjadi kunci sehingga itu kenapa kalau di studio kita selalu menolak, "Oh, Bu, saya terinspirasi dari bunga lotus atau bunga teratai. Bentuknya literally teratai. Itu kita enggak ke situ. Karena itu bukan translasi. Ya, itu ada lagi nanti. Itu namanya transplantasi. Transplantasi itu berarti memang bentuknya Farad, copot, tempelin ke Sunda. Transplant. Ya, kalau yang kayu, transplant. Itu kan kayu tempelin ke Sunda gitu. Nanti memahami apa sih itu yang matanya lagi gitu ya. Matanya yang begitu, yang berwarna-warna itu kan tidak copot aja, tempel. Sama dengan kalau misalnya di Sunda, Sunda apa Kujang, tempel. Itu adalah transplantasi dan bukan itu yang kita harapkan, ya. Oke, key konsepnya ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi sebenarnya
Ini ada beberapa, ini adalah yang konsep yang ditawarkan pertama ya. Pertama transplantasi. Direct transfer of architectural form or element from one culture to another with minimal adaptation. Jadi langsung ditempel. Translation berbeda dengan transplant yang tadi langsung tempel. Dia membutuhkan pemahaman dulu. Dan meaning making. Kalau tadi kita bicara hidungnya orang gitu ya. Hidung itu dia proporsinya berapa ya? Dia memahami dulu mukanya siapa misalnya. Mukanya Dacin gitu ya. Proporsi dari kepala, mata, hidung dia segini. Kenapa dia membentuk Dacin yang misalnya kita anggap ganteng gitu ya. Fake mukanya. Nah, jadi yang ditransfer adalah pemahaman mengenai proporsinya. Misalnya. Atau ukurannya bukan bentuknya tempel ke orang lain gitu ya. Jadi perlu ada reinterpretasi. Cuma reinterpretasinya akhirnya menjadi sangat subjektif. Sedalam apa orang bisa menginterpretasi itu? Sedalam apa orang bisa memahami proporsi atau mungkin bentuk atau apapun yang nanti menjadi referensinya ya. Nah, kalau transculturation adalah two-way process ya. Nanti misalnya siapa kita ingin menggabungkan surat edaran dengan mana? Kita akan menggabungkan Sunnah dan Farad tidak, tapi kita nggak mau pakai yang ini. Gimana caranya? Saya akan memahami Farad, saya akan memahami Sunnah, kemudian saya menggabungkan apa yang menarik dari Sunnah, apa yang menarik dari Farad, kita gabungkan menjadi satu individu baru yang bukan Sunnah dan bukan Farad. Sudah menjadi individu baru. Seperti mungkin kalau ini ya, anak sama ibu bisa gitu ya. Ibunya begini, bapaknya begini, ditrans kan transculturation tuh menjadi seseorang yang ya sama ibu sama bapak tapi bukan ibu dan bapak. Ini yang paling susah tapi ini yang sebenarnya kita paling harapkan ya. Kalau transplant ya tadi ini mungkin sedikit direct adoption atau copying ya of cultural form from one place to another often without contextual or functional adaptation. Jadi dia masalahnya adalah ada treatment bahwa static konsep itu static and universal. Apa maksudnya? Kalau kita di sini tuh kita tuh bilangnya harusnya culture itu kan tidak statik dan tidak universal. Maksudnya gimana? Ke- Apanya yang berubah? Budaya kan terbuat karena konteks di sekitaran. Kalau misalnya kita menganggap sebagai statik dan universal itu kan bisa dibilang tidak bukan budaya. Jadi memang budaya itu yang harus kita satu samakan persepsi ya. Budaya itu menurut kalian budaya apa sih? Jeng, budaya itu apa sih? Kebiasaan yang udah berulang-ulang dalam jangka yang panjang. Oke, kebiasaan. Apa lagi? Kalau budaya dalam arsitektur apa? Hasil dari pemikiran manusia. Hasil dari pemikiran manusia. Exactly. Budaya itu selalu menempel pada manusia. Manusia ya. Tadi kan kamu ada yang berulang-ulang betul. Tapi dia menempel pada manusia. Sehingga kalau dibilang sekarang budaya Bandung saat ini, apa yang terjadi? Ya inilah kita sekarang ya. Kalian yang memakai jarik berarti nggak? Nggak ada. Kalian ada yang masih numbuk itu alum? Nggak ada. Rumah kalian masih pakai juk? Enggak. Jadi budaya kita adalah ini, saat ini, kontemporer ini. Ya. Jadi jangan sampai kalian kemudian masih, oh iya, saya nanti kalau gitu ya, ini saya akan ini dengan budaya, misalnya budaya ini gitu. Terus nempelnya adalah gonjong lagi, terus warna merah, emas, dan lain-lain gitu ya. Itu relevan untuk budayanya siapa dan budaya kapan. Karena selalu kalau bicara tentang budaya itu harus jelas. Budayanya siapa, budayanya ketika apa, budaya di mana, itu harus clear. Karena itu menempel pada manusianya. Jadi dalam arsitektur, apalagi perancangan, kita harus memahami bahwa budaya itu terus bergulir. Tadi ya, tidak boleh dianggap statik dan universal. Saya senang menangani anak TK, tesis. Dia tuh orang Sumatera aja, Pekanbaru atau mana gitu. Terus dia mendesain fasad sebuah pasar gitu. Bisa menggunakan elemen-elemen itu. Atap yang begana, terus apa. Terus saya tanya, ini yang membuat kelihatan pasar apanya?
Ini ya Bu. Ini apa ya tadi tuh yang pokoknya elemen-elemen tradisionalnya. Emang ini adalah tanda ini pasar gitu. Iya karena ini budaya lokalnya. Karena budaya itu selalu disimbolkan dengan itu gitu loh. Itu ada sesuatu yang kita harus tanyakan ya. Kita bisa saja bilang, iya saya sekarang gini, budaya Bandung apa sih sekarang tuh pada saat ini? Kalau kalian ingin bicara tentang saya ingin mengimplementasikan budaya Bandung apa saja? Hmm? Kafe. Kafe itu sangat berarti sekali di Bandung ini. Sampai sini, nggak Bandung. Jakarta kan kafe baru di Bandung. Itu adalah budaya kita sekarang. Apa lagi? Hah? Baju, fashion ya. Jadi memang sudah tidak lagi Bandung itu dengan Kujang, dengan bilang apa gitu ya. Nah, jadi bukan Bandung tidak boleh verbal ya. Gitu. Tapi saat ini tetap harus masuk. Jadi lebih relevan ketika kamu bicara culture itu adalah ketika kamu bicara tentang manusianya. Manusianya saat ini tuh budayanya ngapain. Urusan nanti bajunya gitu ya, selubungnya itu bagaimana ya. Misalnya kita bisa bicarakan sebagai efek dari si culture itu sendiri. Gitu ya. Ya, silahkan. Oke, dan transplantasi ini tidak, silahkan tidak recommended untuk arsitektur karena akhirnya kita hanya mengcopy aset. Eh, ini adalah suatu momok dari arsitektur karena kita adalah budaya visual. Kalian kalau nyari presiden, apa yang kalian cari? Gambarnya, gambar ini, gambar ini. Pernah nggak yang nyari itu adalah sejarahnya, legendanya, diskusinya sangat jarang. Ya, yang dikumpulkan cuma gambar, 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 gambar. Makanya semua itu visual, visual. Dan kalian harus sadar kalian sangat rentan terjebak pada hal-hal yang berbau visual seperti ini. Ya. Kemudian may alienate user ya, karena bisa jadi ada diskoneksi ketika kamu mentransplant misalnya apa yang dulu gitu ya, misalnya tadi kujang, kan sekarang udah kan mungkin Farad nggak ngerti kujang itu apa gitu ya, mungkin ya, enggak ya, mungkin ya. Jangan menciptakan sesuatu yang berbeda gitu. Ciptakan ketika kita bicara budaya, ciptakanlah sesuatu yang dekat, yang familiar dengan penggunanya. Oke. Kalau translation itu adalah reinterpretasi dari cultural elements ya. Ada reinterpretasi bentuknya, ada reinterpretasi simbolnya, formnya, spatial organization-nya, dan lain-lain. Jadi ini involve interpreting meaning and adaptation so that it can become relevant and understandable with a new setting. Oke, contohnya, kamu bisa pikirkan nggak dalam arsitektur? Apa contoh dari translasi ini? Yang sudah pernah kalian lakukan lah di studio. Enggak. Kalau yang belum juga nggak apa-apa, kalau kebayang. Kalau misalnya seperti katedral dibangun supaya setinggi mungkin untuk melambangkan surga itu sebenarnya nyambung ke translation atau kayak. Terus ininya apa? Translasinya berupa gimana? Dan tingginya apa mensimbolisasikan reach the heavens itu. Oh, oke. Ya, itu bisa menjadi sebuah translasi ya. Jadi bangunan yang rumah Tuhan istilahnya ya. Dan Tuhan itu ada di langit sehingga mentranslasikan itu menjadi suatu yang memiliki ketinggian. Oke, good. Apa lagi? Translasi apa lagi? Ini sama sih masih soal ibadah. Soal ritual sholat hijau. Makanya masih banyak yang berubah supaya tetap hijau. Hmm, Jadi secara fungsional masih tetap masuk, tapi secara estetika jadi elemen yang erat sama budaya Islam. Oke. Kalau itu translasi atau apa ya? Ada translasinya di mana? Translasi itu kan berarti ada proses abstraksinya. Paham nggak maksud saya? Kalau abstraksi itu artinya misalnya kamu tadi ya, kamu kemarin ingat nggak contohnya yang ininya Zahadid yang apa dari itu dari apa namanya? Bukan itu. Namanya adalah
Nakal dan katanya kalau main wanitanya. Ya karena kan seperti itu kan gitu. Tapi maksud saya itu adalah bentuk translasi ya. Jadi dalam bentuk dia tuh inspirasinya adalah saya tuh inspirasi kapal, lambung kapal, ya lambung kapal. Terus dia membuat seperti itu. Yang sudah tidak begitu kan tapi kita semua bisa lihat guratan-guratan bentuknya gitu ya. Nah, itu adalah proses translasi. Jadi ada abstraksi di mana guratan itu ditranslasikan menjadi suatu bentuk yang lain. Walaupun endingnya dipersif sama orang sebagai apa tadi yang ya. Contohnya lagi ya apa yang banyak ya sebenarnya ya, translasi dari misalnya sinyal consciousness. Dia me- apa kita bisa diskusikan dia dari kapal ya lambung apa layar kapal dan lain-lain. Nah itu adalah proses yang namanya proses abstraksi. Jadi kalau kalian nanti bisa kalian bilang ini abstraksinya kurang, masih terlalu literal. Saya terinspirasi dari bunga, bentuknya akhirnya bentuknya beneran bunga. Itu terlalu literal, itu diabstraksikan. Kalau cara menabstraksikannya gimana? Gimana? Ambil dari konsep paling dasar. Bisa salah satunya. Contohnya kalau dalam bunga itu apa? Konfliknya, itu konfliknya kalau pakai bentuknya sirkular. Oke. Berarti, oh saya terinspirasi dari bunga karena di sirkular, berarti saya membentuk bunga yang sirkular. Apa lagi? Hah? Curvy, oke. Jadi curvy yang diambil ya. Terus apa lagi? Kita menggali ide dari bunga ya. Apalagi? Bilangnya bunga satu ya, bunga yang lengkap ya. Bunga yang semua elemennya ada. Apalagi? Ayo, Butiknya motifnya gimana? Apa yang kamu ambil dari putih spektor? Apanya? itu si jumlah satunya itu ada tuh Ada satu yang yang vertikal, elemen vertikalnya. Jadi sama sangat ini gitu ya. Instead of itu kamu bisa mengambil bahwa oh ada satu yang elemen vertikal gitu. Yang menjadi minaret atau mungkin jadi monumennya gitu. Masih strukturnya gimana? Dari Mm-mm. cabang kayak aku. Oke, bisa mengambil dulu dari cabang daunnya ya, jadi sakral dan lain-lain. Oke, jadi kalau ini dari satu bunga itu kalau kalian inspirasi, jangan bikin lagi. Ya, kalau kamu bikin lagi tuh namanya kamu tuh pematung, bukan arsitek. Kamu skulptor, ya apa sih bahasa Inggrisnya sculpture. Itu bukan arsitek. Arsitek itu selalu ada translasi dan ada abstraksinya. Ya, jadi ini juga mungkin nggak tahu apakah relevan juga dengan yang di planning dan juga urban design. Tapi yang namanya desain itu tidak mungkin literal. Kalau kalian literal, Suna dibuat seperti Suna itu adalah patungnya Suna, bukan arsitekturnya Suna gitu ya. Arsitektur itu selalu kita akan mengambil elemen-elemen yang bisa kita ini kan. Kalau misalnya spons ya kita bisa, oh saya terinspirasi dari, oh daun tadi misalnya daun kan stomata, oh breathable. Oh, ada spine-nya. Nah, itu kita bisa ambil di situ. Gitu ya. Oke. Nah, kalau translation ini adalah salah satu contohnya ya. Translasi dari sebuah, ini dua-duanya adalah masjid. Cuman kita bisa lihat bahwa dia mentranslasikan adanya eh, kebiasaan nikel. Kalau misalnya kita lihat kaligrafi, ada yang literal ya, kaligrafi. Tapi dia mentranslasikannya di tempat lain misalnya. Ketika ada minaret, dia tidak ingin membuat suatu minaret. Apa sih esensi dari minaret itu? Saya translasikan bahwa itu menjadi suatu yang tidak lagi sendiri, tapi dia kasih duit dan tidak lagi tempat dia miringin, ya kan? Akhirnya menjadi landmark dari kota itu sendiri. Nah, tapi dia penuhi dengan kaligrafi gitu ya, sehingga dia bermain cahaya kalau malam di sini juga cukup bermain ya. Sedangkan yang ini, dia tahu bahwa mungkin di sini ini eh dia bisa bermain biasanya dikasih kaligrafi biasanya dikasih jangan kasih dari kamu tahu nggak sih kalau di Arab itu ada batas pintu pintunya tuh kan ada kayak kayu-kayu yang bulat ini apa sih namanya saya nggak tahu namanya itu
kayak pintu divider, tapi dia tuh penuh dengan kayu gitu. Tahu nggak? Pernah bayang nggak? Hah? Tahu sih. Kamu betul terinspirasi dari itu. Nah, dia terinspirasi dari seperti pintu Jepang yang berbentuk begini ya, kotak. Kalau di Middle East itu kan bentuknya lebih organik gitu. Ada yang berpapan aja. Nah, dia terinspirasi dari itu, tapi dia instead mas menempelkan tas itis, tapi dia kemudian mengacak ini, terus dia melihat, oh apa sih elemen dari pintu itu gitu ya. Pintu itu, oh ada ulangan, oh ada bagian di mana itu terlihat. Nah, dia kemudian merobek di beberapa sisi. Jadi, inspirasi dari, pokoknya kalau kamu misalnya mendesain, terus kamu mengambil inspirasi dari tempat lain, terus kamu tes gitu ya, misalnya. Misalnya saya mendesain dari em, gangan gitu, atau enggak apa ya, botol minum. Saya tanya, Dacin, kamu bisa nebak nggak gambar saya ini terinspirasi apa? Kalau dia bisa nebak, berarti emang masih too obvious mungkin. Ya. Ini botol ya gitu. Oke, berarti mungkin ada sesuatu yang lain nih. Saya bisa propose ya, karena harusnya tidak semudah itu orang bisa menebak gitu loh. Itu ada abstraksi yang harusnya bisa lebih kita berikan. Kalau transculturation ini adalah suatu istilah baru ya, yang di coin oleh antropologis namanya Fernand Ortiz. Yang tadi sudah saya bilang ya, bahwa ini ada mutual process of cultural exchange. Jadi ada hibridisasi, sehingga dua-duanya reciprocal ya. Jadi ada mutual contamination lah istilahnya. Leads to the emergence of hybrid architecture dan encourage architect to work collaboratively with community to create culturally inclusive. Jadi biasanya ini tuh selain juga dikerjakan oleh arsitek sendiri, biasanya arsitek tuh mengundang orang-orang juga. Biasanya yang diundang tuh antropologis, sejarawan ya, pematung mungkin, orang seni. Kita bicara nih tentang misalnya identitas, eh, apa namanya, dulu yang pada waktu ada IKN itu ya, Panajam Pasir. Itu setelah si Urban Pesona, dia memanggil itu semua. Coba kita clearkan apa sih sebenarnya budaya Panajam Pasir gitu misalnya. Apa sih yang seharusnya menurut kamu terus kita hibridisasi menjadi satu bentuk gitu. Nah, jadi ada pemikiran-pemikiran dari berbagai orang ya. Kenapa transculturation ini adalah sesuatu yang ingin dituju? Karena kita berusaha menjauhi cultural appropriation dan shallow symbolism ya. Seperti ini. Kalian tahu ini di mana? Itu Di mana? Mana? Ada yang nggak tahu sih. Makanya tahu nggak? Nggak kan? Nah, coba di sini diajak ya. Ini kalian coba lihat. Sampai ini nih, kujang. Ya. Dia sudah berusaha mendekorasi kujangnya, tapi it still obvious lah, itu kujang gitu ya. Oke nggak? Cangkang nggak ada kujang, harus mainan ini sangat menarik gitu ya. Tapi masih bisa diisi. Gimana? Gitu. Kayak ada jerawat pengen ambil gitu, kayak gemes gitu. Ini dia yang atas tuh, yang atas di mana? Oh, itu emang. Berapa? Masih ada. Oh, kamu masih ada. Tahu yang kamu ngomongin di mana? Di tempat Dulu di Solo nih. Kamu tuh ada apa? Pasti banyak juga, mirip-mirip. Ini di Solo Paragon. Ehm, jadi dia terinspirasi, terus ini apa terinspirasinya? Wayang. Dia literally membuat dudukan wayangnya, layarnya, dan wayangnya. Ya nggak sih? Kamu mau jadi arsitek sekolah di ITB? Mungkin sini kayak gitu. Mau? Mau? Enggak kan? Jangan ya. Wayangnya itu kita ini bisa. Nah, terus nanti kalau saya di Padang, ya udah apa? Gonjong boleh lah tempelin. Terus lagi tempelin. Nah, tempelin apa sih? Susah ya, arsitek. Kalau cuma tukang tempel gitu ya. Nah,
Sekarang kalau misalnya kita terinspirasi dari seni desain ini gitu. Terinspirasi dari wayang, apa yang bisa nggak? Apa bagaimana kita mengaksesikan? Apa? mainin bola. Motif? Motif jarik. Apa lagi? Kayak Bayangan. Wayang itu sangat sangat kuat dengan bayangannya. Kalau kamu nonton wayang itu dari mana sih? Kamu kan mainnya bukan dari sini ya loh. Tapi dari baliknya. Dari permainan shadow puppet. Namanya juga shadow puppet. Ya kan? Shadownya yang kalian. Nah, itu bisa sangat main bayangan apa aja. Player, betul, bisa. Ya, banyak ya. Jadi sebenarnya dengan begini pun sebenarnya kalian sudah cukup paham gitu. Cara mengambil abstraksi dari suatu ide gitu. Jadi nanti kalau di TA atau sekarang lagi di studio ya inspirasi ide coba kamu pikirkan esensi dari daerah apa gitu. Ya, sehingga kalian bisa beralih dari sesuatu yang seperti ini menjadi sesuatu yang lebih arsitektural ya. Kalau ini ya arsitektural di gedungnya, cuman itunya ya kelihatan tempelan ya. Sehingga kalau yang begitu akhirnya kehilangan meaning ya, kehilangan meaning dan kehilangan koneksi kulturalnya. Gitu. Oke, ya. Ini salah satu contoh ya. Ini tuh adalah Palmyra House di Mumbai, India. Kayu tahu nggak? Kayu. Nah, jadi yang menarik kenapa? Karena dia ingin menggabungkan modernitas dan juga lokalitas. Modernitasnya eh, diwakili arsitek ya, dengan semua ilmu modernnya. Kemudian ada tukang kayu, beberapa tukang kayu yang kemudian membantu mendesain ini. Nah, akhirnya eh, semua ini tuh menjadi sangat apa ya istilahnya ya, misal dalam artian tapi dia tetap menjaga kemodernannya. Dia tidak kemudian membuat bentuk-bentuk stupa India atau apa. Tapi materialnya jadi menjadi sangat lokal. Jadi dia mengizinkan si tukang itu bermain dengan semua sambungan, dengan semua ketebalan kayu, layering kayu, warna kayu, dan lain-lain. Sangat lokal, ya. Tetapi struktur ruangnya masih dijaga clean, seperti halnya yang modern gitu ya. Jadi ini benar-benar seperti lokal modern. Ya, jadi ini yang bisa kita kejar. Lokal modern kita di saat ini apa gitu ya. Contohnya ini tahu? Udah pasti udah sering lihat, nggak tahu. Cimbau, ya. Ini juga transculturation ya. Jadi dia berusaha memahami kebutuhan real dari apa modern need-nya gitu. Kemudian dia benar-benar ingin juga memahami tentang bagaimana lokal rumah dan pemukiman di situ ada. Itu umumnya sebenarnya seperti itu. Agak jauh ya. Ini adalah rumah si lokal aslinya tuh seperti ini, foamnya. Tapi dia instead of dia meniru, membuat kon, dia instead of meniru apa, tapi dia kemudian datang dengan sesuatu yang lain. Apa yang di preserve? Terus yang di preserve adalah layering kayunya ya. Dia bentuk ini, walaupun materialnya sudah berubah, tidak lagi kayu. Ini adalah suatu steel yang warnanya agak coklat sehingga terlihat seperti kayu. Jadi tidak menggunakan kayu lagi. Kemudian kalau kalian bisa lihat tadi di gambar pertama itu dia ada memiliki komponen-komponen banyak. Kenapa? Karena cuma disatuin aja. Karena ternyata itu adalah pattern desa lokalnya. Empat desa lokal itu adalah misalnya situ ada yang penting yang masjidnya atau apanya. Terus dia kayak seperti map, jadi notes gitu ya. Dan di notes itu kemudian dia bangun untuk menghormati ininya. Dan ini saat itu desa ini adalah desa yang hampir punah dan ingin dipulihkan sebenarnya oleh lama gitu kalau nggak salah. Mungkin di Kaledonia kalau nggak salah. Jadi memang ada slack antara pemerintah dan warga lokalnya. Di sini dia mengcreate
dari ide lokal sehingga sampai akhirnya si desa itu menjadi gaining new momentum untuk bangkit gitu. Karena bisa loh sesuatu yang idenya dari sini tuh menjadi sangat bagus seperti ini dan ini menjadi landmark dari tempat ini. Jadi ini bagaimana arsitek akhirnya juga bisa ikut mengadvokasi untuk budaya ya. Oke, selain tadi tiga ini juga ada di paper lain ya. Jadi maksud saya cara melihat atau kajian mengenai culture apa namanya culture translation di arsitekturnya ada beberapa banyak ya. Kalau ini dari namanya Greg Museum dan Alex Salenich. Jadi Greg Museum itu dosen saya sebenarnya dulu di Unimel. Dia memang tentang budaya dalam desain sebenarnya. Jadi menurut dia ada yang namanya transplant yang tadi ya, importing foreign design element, importing foreign technologies ya, berarti literally sama. Yang tadi translation itu dia bicaranya transference ya. Ada demonstrating one culture to another, interpreting another culture at home gitu ya. Atau juga yang translation, finding local material. Jadi ini adalah yang dia post. Kamu bisa finding local material equivalence tadi ya, kayak tadi misalnya yang di Cibao tuh. Oh kayu saya gantikan dengan ini, tapi dengan warna yang mungkin mirip. Kemudian use foreign rules for arranging local element. Oke, kalau misalnya saya tuh orang Minang, tapi saya di Bandung. Tapi saya ingin feeling hope. Saya pernah ketemu sama orang Minang yang dia bikin apa namanya? Kan rumah bapak sama rumah gadang. Rumah gadang itu. Rumah gadang itu. Ternyata dia membangun arsitektur bangunannya itu berdasarkan tracking dari rumah gadang. Jadi dia, saya ingin feeling home, saya suka dengan pattern yang ada di itu kan ada area luasnya, terus kamarnya di ujung-ujung gitu ya. Itu dia aplikasi. Jadi yang dia harus terlihat seperti Minang, bangunan gitu biasa, bangunan bangunan biasa, kayu biasa, kayak juga begini gitu. Tapi sebenarnya secara struktur itu tuh minim banget gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan ya. Kemudian finding elements or to represent similar abstract concern in host circumstances ya. Jadi bisa juga establishing the same relationship between object gitu. Yang memiliki equivalence of meaning gitu. Kalau misalnya saya dulu di apa namanya di Jawa mungkin saya tuh paling suka soko gurunya. Tahu soko guru ya? Di Rumah Joglo coba di searching kalau nggak tahu. Itu adalah elemen yang menurut saya paling cantik sih dari Rumah Joglo itu ya. Jadi dia tuh ada tumpukan-tumpukan eh ada mana? Mana? Yang mana soko guru? Jangan saya salah. Ada ya, yang jadi layer over layer over layer. Nah, tapi saya nggak mungkin membuat itu di arsitektur modern. Bisa nggak saya terinspirasi dari itu dan membuat layer over layer lain dengan desain modern? Nah, itu juga bisa. Apa yang kita sebut dengan translation ya. Nah, ini ada paper lain lagi, bukan paper sini sebenarnya blog ya. Hmm, blognya Setiadi Sopandi, dia adalah dosen dulunya di, kok saya lupa ya di mana, Petra atau di PH. Cuma sudah keluar sekarang. Dia pernah menjadi kurator untuk arsitektur bienal di Venice mewakili Indonesia gitu. Nah, dia melihat cultural translation ini ada 3 jenis. Ya. Chocolate Field Croissant ya, itu implied there is a core. Jadi ada core-nya. Jadi kalau kamu dari Makassar ke Makassar itu dalam core-nya kemudian dibungkus dengan sesuatu yang modern misalnya. Ada juga rainbow cake. Ini makanan ini. Rainbow cake itu artinya ya jajar-jajar kan. Tapi ada bagian pintunya Minang tapi dindingnya modern, nanti apanya juga Minang lagi, dekorasinya apa gitu. Jadi seperti nempel-nempelan menjadi satu. Ada juga yang chemical mixture in the test tube ya. Ketika dimasukin, dikocok udah berbeda. Yang tadi kita bilang, apa yang sebelumnya kita istilahnya? Transformation ya. Ini ada cara penggambaran yang mungkin sedikit lebih memudahkan gitu. Jadi ada yang, makanya kalau saya tuh
kita sering tahu pernah mendiskusikan tentang arsitektur Nusantara nggak misalnya? Pernah mendengar nggak debatnya gitu? Jadi kalau di dalam debat itu tuh selalu ada yang bilang, iya, the DNA of arsitektur Nusantara, arsitektur Indonesia. Kalau kita bilang secara DNA arsitektur Indonesia itu yang mana gitu kan ya. Tapi kita tahu bahwa cara berpikir orang itu adalah yang pertama gitu. Bahwa ada sesuatu yang core, ada sesuatu yang ini. Itu adalah apa yang sering disampaikan oleh Heidegger. Ya, kalau kita kemarin kita bicara filosofi ya. Bahwa ada satu core, ada satu inti yang sunnah is sunnah gitu. Sorry ya, kamu di depan soalnya. Jadi yang tidak akan bisa kena bunga gitu. Tapi ada yang lain juga bilang enggak kok dia berubah, dia sudah tidak bisa lagi disamakan dengan dia yang dulu gitu ya. Kalau yang ini masih ada kalau yang anak ini. Oke, semoga clear ya. Ada pertanyaan enggak? Dari tadi penjelasan saya cukup clear lah, cukup clear ya. Oke, kita bicara lagi. Ada symbolic translation, typological translation, spatial and social translation. Kita bicara symbolic translation dulu. Kira-kira apa kalau simbolik itu? Dari namanya mungkin cukup kelihatan ya. Apa? Yang ditranslasikan apanya? Simbol-simbol, bentuk-bentuk ya. Ya, betul. Jadi memang reinterpretasinya itu pada simbol, motif, ritual, ornamen, color, expression, dan lain-lain ya. Dan dengan adanya translasi ini, simbol-simbol itu tidak hanya dekoratif, tapi akhirnya gaining new meaning gitu ya. Kita bisa apa namanya? Ada ada carrying historical, social, spiritual, and philosophical meaning. Jadi instead of direplicate, ditempelkan saja ya, ada abstraksinya, ada reframe, ada adaptasinya pada fungsi yang baru, pada era yang baru, pada pengguna yang baru ya. Udah pernah lihat bangunan ini? Sempat viral ya. Baru-baru ini baru juga. Ini tahun berapa ya? Setahun lalu, 2 tahun lalu, kayak 1 tahun lalu bahkan diresmikan ya. Sangat simbolik gitu. Jadi simbolik nggak? Simbolik. Nggak. Tentara simbolkan dengan apa? Dengan cara. Dengan apa lagi sih? Dengan seluruh gitu ya, kayak riang, kayak panggilan gitu ya. Kemudian, oh, ini masjid. Simbolkan dengan apa masjidnya? Tulisannya nih, ininya. Ya kan, ayatnya. Simbol-simbol yang digunakan dicampur jadi satu. Tapi jadi gimana ya? Ini kayak begini loh yang saya maksud tadi loh, pintu yang mau nggak sih mas? Saya itu apa sih keranjang kayu gitu loh itu dari ya. Terus mana kan pas timur tengah. Tapi dia terus ambil simbol-simbol tempel. Gimana menurut kalian? Linda, cuma saya ingin dengar kenapa dari yang dari mereka. Gimana kalau kalian banyak kayak gitu? In your face. Jadi ofek. Sama sama mas karena itu kan apa buat tapi jadi kayak senjata gitu. Jadi akhirnya salah arti ya. Sebenarnya itu tempat apa sih tujuannya gitu ya? Apa sih tujuannya untuk kita untuk mengetahui bahwa ini adalah yang bangun negara gitu ya. Tapi kalau gitu jadi ya oke. Sekarang yang bikin lagi jadi kok kalian ada patung ada punya kalian, Mbak, Mas, desainkan saya masjid yang terkeren Bali. Masa kayaknya semuanya tahu masjid ini adalah masjid yang bikin barat dan tadi. Kalian akan bikin apa? Hmm? Berarti oh, ini Mbak. Namanya saya dengan empat bisa tertinggi. Saya akan kalian bikin. Oke, saya dulu kalian. Maksudnya pakai kayak motif tiga bulat gitu. Makanya pakai bangun saya sama Yes. Kamu ya.
Sebenarnya bisa buka kadang tuh mereka konsumen banget kan. Oke, bangunnya gue tahu sekarang aset sekarang itu buta ya. Iya, kenapa? Kan ini karena rel itu kaku, sangat chain of command. Jadi kita harus bikin jangan yang lembut gitu ya, yang semua kan kaku. Oke, lagi. Hijaunya hijau itu. Komik ada warna hijau tadi. Oke, satu itu yang warna ini dok. Ya. Oke, apa lagi? Ya, kan pengen ya mungkin orang desain dan jawaban lagi dari mewadahi keinginan klien yang ajaib-ajaib gitu ya. Ya kan? Jadi itu yang maksudnya gimana? Itu banyak kita makin banyak pembicaraan ya. Gimana sih apa namanya cara mentranslasikan ide-ide yang misalnya kirim kemarahan itu apa sih? Ada chain of command, ada kekakuan, ada warna, ada kamuflase, apalagi ya mungkin kayak yang lain ya gitu. Jadi atau kan kamu kalau emang udah harus menggunakan siluet gitu loh. Baret ini. Taruh baret itu di meja. Kamu lihat baik-baik gimana crossnya. Gimana dia anak. Oh ternyata ada satu yang lebih tinggi, ada satu yang lebih rendah. Terus apa lagi? Oh dia nggak ada sudut gitu. Oh apa lagi gitu ya. Nah, jadi mungkin tekstur. Tekstur mereka mesti kan seperti sweat-sweat gitu ya. Nggak ada yang pakai satin gitu ya. Apakah tekstur itu berarti dimunculkan? Nah, itu juga bisa jadi em, cara. Jadi kembali di karakteristik dari symbolic translation itu ada abstraksi ya, itu menjadi wajib karena abstraksi ini yang akan menjadikan pembeda antara yang kayak begitu gitu ya, gitu kan, sampai kan itu spektrum lagi itu gitu macam ini kan kasihan kata topi gitu saya ini juga nggak mau yang gue mau gitu kan. Bangunan gue nggak mau pakai paksa pakai gitu ya gitu. Oke, kedua adalah contextual adaptation ya. Harus ada adaptasi jadi fit pada new purpose ya. Kemudian narrative continuity, ada ceritanya. Jadi kita tuh harus cetak itu sebenarnya adalah sama dengan penulis. Penulis tapi penulis itu menggunakan bahasa tulisan, kita menggunakan bahasa grafik ya. Jadi setiap bangunan tuh ada ceritanya. Seset Barat Timur aja. Dengan ceritanya Pak Baskoro Tejo. Tahu kenapa itu kuning semua gitu? Belum tahu. So, hah? Apa ceritanya? Jadi Fokus itu adalah seorang naratif apa ya, arsitek ya. Orang yang suka itu kok menjelaskan tuh sangat dari gitu. Jadi si apa si CC Barat Timur itu kan udah paham kan CC Barat Timur yang putih semua dan kaca semua itu sebenarnya adalah bangunan yang dia itu baru di ITB. Awalnya tuh satu lantai gitu. Kemudian disuruh membuat sesuatu yang tinggi. Tapi Pak Bas bilang, saya tuh sebenarnya nggak ingin membangun di sini karena ini akan menghalangi pandangan ke belakang, ya kan? Akhirnya dia membuat sesuatu yang sangat simpel. Bukan kotak, box, kaca. Tujuannya adalah supaya orang di sini tetap bisa melihat ke belakang. Jadi bangunan itu tuh barely bare gitu, nggak hampir nggak ada, sehingga dia tidak mengganggu maupun yang ada di belakangnya. Terus, pada satu titik tertentu, Anda mungkin kalian bisa coba ya. Itu datar. Dan pada satu titik tertentu itu atap itu menjadi menyambung dengan itu ke belakangnya. Sehingga secara visual effect, atap, atap belakangnya itu kan atap translasi dari atap ini kan ya. Apa sih? Laptek bar itu adalah translasinya ini. Dan dia ingin meminjam atap itu secara visual untuk CC. Jadi nanti bangunannya CC, atapnya atap bangunan belakangnya.
itu adalah suatu narasi cerita yang kita bisa tahu intensinya sangat baik gitu ya. Oh ternyata gini ya, ternyata gitu. Nah, yang tentang soal arsitek. Dia membuat cerita, membuat tujuan, dia membuat arti dari semua ini gitu ya. Jadi kalian akan bertanya lah, kenapa ada bangunan polos kayak gini di antara bangunan heritage dan tapi ternyata begitu tahu ceritanya gimana? Keren ya, menarik ya, gitu. Nah jadi kalau kalian membangun di cerita, terus gimana gitu ya? Nah kita tuh adalah storyteller dalam ruang gitu ya. Itu. Kemudian multi layered meaning ya. Ini yang tadi saya ini kan juga bahwa ada interpretasi dan bisa bisa udah ya, lagi belajar nggak? Pernah di studio? Tambahan. Diajarin diajar Francis namanya. Oh, ya, oke. Yang ngomong kalian ya. Homi kan ya, sangat homi. Bisa adalah dosen yang sangat unik gitu ya. Karena cara dia bercerita tuh kadang kita nggak ngerti. Saya kan mau gitu para bimbingannya, Pak, ini ini. Jadi bapak itu sangat ekspresif, kayak misalnya desain kamu jelek ya, desain kamu bagus. Gimana tuh ceritanya? Desain kamu bagus gitu. Saya tahu. Gimana? Kan? Sih sangat seniman kali ya. Jadi kayak gitu. Itu membuat cerita-cerita bangunan dia tuh yang kayak salah satu skenario. Masa nanti teman-teman dari ini kalau sisanya ya, itu ada salah satu karya yang sering dibicarakan. Terus Sumber itu karya cerdas. Terus apa sih resto yang di atas teh? Yang ada gandum kandangnya gede itu. Saya kok lupa. Itu juga karya cerdas kok orang gitu. Terus ada dulu apa namanya? Ada juga restoran yang saya nggak tahu masih ada apa enggak. Saya jadi lupa ya. Kasa apa gitu. Di Pakar juga. Itu tuh pakai the steel itu loh yang warna biru merah apa itu. Dia konsepnya adalah apa? Runway. Jadi di tengah-tengah bangunan ada restoran, tiba-tiba tuh ada tangga dari atas apa, jadi jalan kaca. Terus nyambung ke tangga putar. Kaca. Konsepnya apa? Runway. Jadi kamu tuh cari yang jauh. Dibuat nafas. Nah saat itu mau di kotak ketinggian ya. Jadi masuknya tuh di atas, terusnya di bawah. Paham ya? Jadi ketika kamu datang itu kamu bisa lihat berarti misalkan kamu tuh jalan di runway dan kita adalah penontonnya yang di bawah itu. Kemudian, iya di sini adalah runway buat semua orang yang datang gitu. Terus jadi kayak grand entrance-nya tuh menyambut semua. Nah itu ya, gitu ya. Ada yang suka, ada yang enggak, ada yang ya. Tapi kita bisa melihat bahwa ada narasi intensi yang diberikan oleh arsitek. Oke. Jadi ini ada fungsinya kenapa sih kita tuh melakukan simulate translation? Biasanya kita akan berusaha ada cultural continuity yang diharapkan ya. Ada menarik sesuatu yang dari culture yang di sana ke sesuatu yang lebih modern. Kemudian storytelling ya, ada cerita yang bisa dibangun gitu dari adanya ruang tersebut. Kemudian ada representasi dan kemudian ada emotional resonance ya seperti tadi yang tadi saya ceritakan ada orang Minang di sini dan dia bisa eh, membangun seperti patternnya Minang dan dia merasa secara emosional fulfilled gitu ya, menjadi tenang dan lain-lain. Oke, nah, ini ada theoretical context mungkin hanya sebagai ini aja ya. Paul Ricoeur ya, kemudian Amos Rapoport ini mungkin agak terlalu berat untuk kalian. Dan semiotik mungkin ini bisa menjadi suatu konsep ya. Ini taranya teori soalnya kalau semiotik itu. Jadi ada beberapa desain TA yang teorinya adalah semiotik in arsitektur juga. Nah ini hati-hati ya. Jebakannya adalah superficial use ya. Cuma ini sudah tadi kita bicarakan. Cultural misinterpretation. Ini penting ya. Kamu pernah lihat pernah yang ngikutin kemarin debatnya masalah istrinya gimana sih namanya? Gimana sih Mas Ahmad? Gimana itu si wakil presiden itu istrinya tuh menggunakan data motifnya pakai duit. Ingat nggak?
Pernah ya? Tuh, gimana tahu kan istrinya. Nah itu saya juga makan nggak inget. Intinya adalah dia menggunakan pattern jari banget yang harusnya mungkin bentuknya segitiga segitiga yang ujungnya di atas ini kebalik ke bawah. Tuh orang-orang yang tahu culture dan tahu sejarahnya gitu. Dan akhirnya terjadi perdebatan itu gimana? Kenapa? Kembalikan itu kan buat sebagian orang ini nggak boleh. Ini buat sebagian orang nggak apa dong. Ini kita investasi gitu. Tapi somehow kita harus menyadari bahwa kalau kita bermain dengan culture, kalian harus tahu juga culture. Jangan sampai ada simbol. Misalnya, kamu nggak tahu gitu misalnya ya. Oh, kalau di tempat lain ini adalah simbol ritual. Tapi simbol ritualnya kamu taruh misalnya di rumah kamu, di kamar mandi. Orang yang memiliki attachment dengan simbol itu akan ngamuk, ya kan? Kok ya sama aja lah kalau misalnya kita orang Islam. Kita tahu misalnya kaligrafi itu sesuatu yang suci gitu, yang baik lah ya. Kayak dijadiin di lantai injek-injek misalnya. Padahal arsiteknya mungkin nggak ada intensi, dia cuma oh cantik ya, saya ingin taruh. Tapi kan itu menyakiti. Nah itu yang harus berhati-hati ya. Dan over romanticization ini juga apa namanya meromantisasi. Jadi dalam bicara dengan culture itu romantisasi itu menjadi sesuatu jebakan. Jadi kayak oh terlalu mengagungkan. Padahal sebenarnya budaya itu juga sebenarnya tidak sesignifikan itu gitu ya. Atau terlalu mengkultuskan bahwa oh ini tuh budaya otentik. Nah itu yang apa yang aku masalah dengan topik itu budaya otentik. Kalian sering lihat ya, ini adalah budaya otentik Bali. I feel like I'm living in authentic experience of Bali. Apa sih yang jadi masalah dengan kata-kata otentik itu? Gak tahu. Manusianya emang nggak etik sih. Semua yang ya mungkin semuanya itu menjadi tidak gitu kan ya. Jadi gini saya ceritakan ya. Ada kau pernah mendengar namanya Balinisasi? Hah? Pernah? Jadi dulu itu ketika Bali itu sangat terkenal pada waktu zaman penjajahan. Ya, kita sedang dijajah. Bali itu paradise sampai Charlie Chaplin ke situ, sampai semua orang ke situ. Nah, Bali itu terkenal karena dia budayanya perempuan apa yang dulu tuh malah perempuannya tuh nggak di sini kan. Jadi bare ini dadanya bare gitu. Kemudian tariannya dan lain-lain. Rumah-rumahnya yang kemudian digambarkan oleh antropolog itu atau orang-orang itu tuh adalah yang masih pakai kayu dan lain-lain. Terus masuklah eh, kolonial Belanda. Akhirnya terjadi populasi dan ini kan ya. Orang di sana mulai menggunakan material yang dengan Belanda. Akhirnya mulai berubah menjadi menggunakan eh, batu-batu gitu. Datanglah tamu-tamu. Mana? Katanya Bali pakainya kayu. Saya Bali pakainya gini. Kok nggak ada? Akhirnya oleh Belanda dipaksa ada namanya Balinisasi. Itu ada suatu gerakan dari orang apa namanya kolonial untuk mengembalikan orang Bali. Yang artinya mereka mengajarkan orang Bali untuk menjadi orang Bali sebagaimana otak yang memiliki. Ini maksud saya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kalau kita menggunakan kata otentik, itu otentik yang mana? Otentiknya siapa? Di waktu apa? Again ya, itu selalu kontekstual. Lucu nggak? Jadi orang Barat menyekolahkan orang Bali untuk menjadi orang Bali gitu. Itu absurd gitu ya. Nah, jadi eh, be careful ketika kamu claiming misalnya, iya Bu, saya ingin membuat TA tempat one stop center untuk the authentic experience of Sunda. Miss, di otentik itu akan menjadi sangat bermasalah. Maksudnya otentik yang mana? Sunda yang mana? Sunda yang di Baduy, Sunda yang di Kampung Liga, Sunda yang di Bandung, Sunda yang mana? Itu menjadi perdebatan. Wah, oke. Nah, ini best practice-nya ya. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri nih.
Tahu ya kalian yang ada di ini ada ya kita saya tidak bilang bahwa ini adalah best practice ya, tetapi ini adalah contoh bagaimana simbol itu digunakan ya. Jadi ini adalah arsitektur itu gedung DPR ya, gedung DPR-nya karena dia ingin melawan gonjongisasi ya, sehingga dia menggunakan atap panjang pedati kemudian dia frame. Tuh. Kalian tahu kan kritiknya apa? Yang kayak Superman itu tahu? Nggak tahu. Jadi bangunan ini itu yang sesuai dengan Superman. Karena kenapa? Superman itu dibilang Superman itu bisa nakal. Di luar. Akhirnya saya dibilang ini Superman karena kayak dikasih di bawah saya gitu. Tahu pandangan banyak gitu ya bisa menikmati diskusi ini ya gitu. Tapi ini benar-benar suatu usaha perlawanan dari demonisasi yang kita bisa bilang bahwa ya udah contoh dari menggunakan simbol-simbol itu. Oke, kalau typological translation kira-kira apa? Apa yang ditranslate? Kalau tadi kan kita bilang simbolnya, simbol bentuk. Kalau tipologi apa? Hmm? Apa sih tipologi itu? Tipologi itu dari kata tipe. Jadi tipe apa? tipe bangun Tipe bangunan. Si tipe bangunan itu informing kamu apa? tujuan. Tujuan, fungsi, standar, ukuran, ya, pattern. Jadi tapi dia lebih ke area fungsionalnya ya. Kemudian ada reverse adaptation of functional building in form, structure, spatial. Nah, tadi yang kita bicarakan itu atau visual ini lebih ke spatial organization-nya ya. Rather than mapping appearance, this process translate architecture type, yaitu ada spasial dan formal logiknya. Ya. Ini adalah tentang background-nya ya, ada yang bicara tentang Aldo Rossi, tentang kolektif architectures, kolektif memori ya, Rafael Moneo, kemudian juga ada critical error of decolonizing design ya. Mungkin ini kita agak cepat aja, kemudian traditional typology, em, atau kita langsung lihat aja ininya ya. Ini adalah contoh typological translation ya, mana Nista, Madya Utama gitu ya. Dan kita sebenarnya masih melihat ini juga ya. Kalau kamu lihat di rumah kalian, kamar bibi atau kamar pembantu itu ada di mana? Belakang. Kenapa selalu di belakang? Karena dekat dapur. Kamu harus di dapur. Kayaknya di situ. Jadi kalau dapur di depan, dia kan di depan. Hmm? Enggak. itu urusan rumah urusan internal yang harusnya nggak orang hukum tahu. Oke. Jadi yang belakang ya. Jadi sudah sudah turn gitu. Kelihatan bahwa sama di depan. Biasa teras ruang tamu ya. Kemudian yang tengah pagar, makan, tempat tidur ya. Belakang itu adalah yang apa yang apa. Nah, jadi itu adalah tipologi yang masih melekat gitu. Nah, itu ada sebuah tipologi ya. Nah, kalau yang lebih parahnya dia lebih parah, lebih kompleks lagi gitu. Bahkan kalau di sana Mandala itu, kamu salah naruh tempat misalnya. Kamar tidurmu ditaruh di tempat itu bisa dipercaya membawa em, bala buat keluarga itu gitu ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian challenge risk-nya ya superficial formalism ya. Again, mimicking without understanding itu menjadi bahaya. Loss of functionality. Kalau misalnya kita bilang, oh idealnya saya ingin meniru rumah joglo. Rumah joglo itu kan ada semua gurunya kan, tiang-tiang empat, kemudian atasnya ada ini. Itu benar-benar itu padahal sebenarnya ruangannya butuhnya misalnya untuk sholat gitu. Akhirnya kan tiang itu mengganggu, ya nggak sih? Tiang itu mengganggu dan tidak membuat musola itu tidak fungsional.
soft pisah gara-gara ada kolom gitu. Ya jangan dipisahkan gitu karena ini adalah hal jebakan bahwa loss functionality menjadi challenge dan risk-nya ya. Dan juga cultural misleading. Why it matters because typological translation always continue continuity of our identity ya. Jadi walaupun dan ini adalah yang kita harapkan daripada visual, mendingan kita bicara tentang pattern space. Encourage innovation rather than tradition, avoiding complete picture ya, dan support culturally sustainable design practices. Oke. Terakhir ini untuk yang form of cultural translation architecture, spatial and social translation. Nah, kira-kira translasi apanya berarti? Cara berinteraksi. Cara berinteraksi, apalagi? Kebiasaan, apalagi? Ya, kegiatan-kegiatan manusianya berarti ya. Terus sekali, bahwa ini adalah eh, bagaimana pattern of social interaction itu dimasukkan ke dalam formula baru pada new architecture ya. The translation focus on the way people use, relate to, and move through space and how those behavior and social meaning are adapted. Kalau kalian ingat di area-area tradisional itu mereka nggak pakai meter ya, nggak pakai sentimeter. Ini apa biasanya? Hmm? Di rumah-rumah tradisional. Pengukurannya dia nggak pakai meter, nggak pakai senti. Makanya jengkal hasta ya. Berarti saya tanya jengkalnya siapa? Gibran sama Dacin, sama nggak? Saya nggak dengar. Jengkalnya 19. Yang mana? Biasanya Kenyataan sehiburan ya. Artinya, ukuran itu menjadi subjek pada pemiliknya. Ya. Sehingga kalau nanti misalnya Dacin ingin bangun rumah, ya udah, cukup setinggi dia aja. Kita itu masuk ke rumahnya Dacin. Ya agak Pengguna beda loh. Itu pada kan kalau di rumah-rumah tradisional atau rumah-rumah di desa, biasanya ukuran dari pemilik rumah yang menjadi meters. Kalau lihat daging segini, ini segini, itu harus mengikuti ukurannya daging. Besok kalau nanti udah misalnya udah dimiliki atau diwariskan, ya silakan disesuaikan dengan siapa pemilik rumah itu. Cuma hal seperti ini menjadi kayak perlu kalau Anda lihat udah pernah ke rumah ini. Saya. Saya itu daerah Pangandaran. Sebenarnya ini konsepnya. Karena itu sudah udah Saya bukan itu. udah kalian makanya kalau kalau banyak koneksi gitu sama seperti lumayan dramatik. Nggak mungkin itu di kasarnya itu ada dua level gitu ya. Yang depan yang ada ke rumahnya itu ada area showcase-nya kan ya. Terus cafe-nya di atasnya. Nah itu ada tangga. Nah sebenarnya tangga itu pintunya dibuat begini. Nyadar nggak? Kamu ingat nggak? Dia pintunya tuh emang dibuat sebenarnya supaya orang itu turun untuk masuk. Tapi itu dianggap memberikan pengalaman yang berbeda. Tapi ini kan seperti itu kayak nggak sih? Karena dia aku nggak mau ini terus kita untuk orang yang ya. Cuman kita harus jadi itu masalah di strategi loh. Kalau kalian ingin membangun rumah ibadah, ya, dan kemudian rumah ibadah itu kamu ingin semua orang itu membungkukkan badan sama itu orang udah akan otis. Itu kan contoh bagaimana arsitek itu bisa mengendalikan penggunanya. Itu adalah caranya bagaimana mengendalikan penggunanya ya. Oke, ya jadi ini adalah teorinya ya, kemarin kan kita sudah bicara ya. Henry Lever dengan production of space-nya.
Ya, Amos Rapoport dan Bill Hillier. Kamu nanti juga bisa cari spesies ini pas tahu aja. Orang tuh jagoan Space Intact, cuman barusan pensiun ya sayangnya. Saya juga nggak ketemu paham soal Space Intact ini. Oke, ini mungkin di feature-nya ya. Mungkin kita bisa lihat aja. Nah ini, malah kan ini tahu ini ya? Banyak ya, ini yang ngeliatin kan? Cek sama. Oke. Nah, yang ngeramatin ini adalah satu bentuk cara social and spatial translation. Kenapa? Saat itu dia membedah apa sih esensi ruang bersama bagi rumah-rumah bangsa Indonesia. Ternyata orang di Indonesia itu cenderung menggunakan halaman ya, untuk aktivitas gitu. Nah, jadi banyak dan ternyata itu dikarenakan apa ya climate yang cukup mild ya, nggak gitu panas, ada yang dingin yang sangat ekstrim sehingga rumah di rumah panggung itu menjadi tempat yang sangat nyaman ibu-ibu di situ memasak dengan apa yang nyariin kutu yang apa itu jadi di situ gitu ya. Itu ingin direplikasi oleh Indra Matin dengan membuat area ruang tinggal yang sangat besar. Cuma memang challenge-nya adalah misalnya Jakarta ya, somehow di Bintaro itu gitu. Oh, banyak eh, kipas angin misalnya untuk memastikan udara itu bergerak gitu. Cuma ya dengan adanya rantai kanan kiri memang akhirnya terjadi pergerakan angin gitu. Nah, cuman memang kalau kalian lihat ya, ini gimana kan? Kalau Nah, gimana? itu kayak mereka tuh kan ya itu kamar yang kamar anak-anak ya kamar orang tua itu di situ di yang belakangnya Sini, ya setelah di dalam situ ternyata kalau misalkan anak-anak orang tuh ketahuan ini kamar anak-anaknya apa? kamar anak-anak tuh mereka dibikin bareng tapi jadi tuh langsung nempel ke dindingnya gitu deh setahu seingat saya tuh Di sini ya. iya Ini adalah kamar anaknya. Dan kamar anaknya itu cukup kecil ya, sangat kecil. Sehingga memang akhirnya Martin memaksa dan tanda kutip anaknya untuk tidak beraktivitas di kamar. Karena mereka cuma ada sama saja. Gitu. Semua aktivitas diarahkan pada ruang bersama. Nah, jadi memang dia tahu bahwa dan yang hanya kamar-kamar saja gitu. Jadi memang ada usaha. Nah, ini adalah sesuatu yang juga terjadi jadi perdebatan. Ketika dulu, ketika ada bangunan tradisional, orang dengan sukarela duduk di kolongan rumah. Kan ya, karena mungkin memang di dalamnya panas, gitu kan ya. Kan dulu kan orang tradisional tuh banyak yang nggak punya rumah. Cuma rumah panjang, rumah apa itu nggak ada. Terus dia duduk di bawah dengan sukarela. Kalau di sini, orang duduk di sini dengan tanda kutip karena terpaksa. Karena dia tidak memiliki ruang lain lagi untuk beraktivitas selain di situ. Nah, itu menimbulkan pertanyaan juga. Jadi, kalau dibilang ini adalah social fitting pada konteks sekarang dan pada konteks Jakarta, ini sesuatu yang match atau tidak dengan budaya kita yang suka misalnya di sana panas, dia membuat orang berkumpul di sini, tapi dengan tidak menyediakan opsi lain. Itu menurut kalian ini secara kontekstual fit atau sebenarnya cukup questionable? Menurut kalian gimana? Coba dikasih analisa. Jangan klaim di sana. Ya dengan semua tadi kebiasaan kamu aja kamu tinggal di situ kamu di kamar kamu cuma ukuran kasur jadi kamu di kamar untuk tidur sisa harimu ada di luar gitu kamu merasa cukup nyaman dan bisa beradaptasi atau kamu merasa itu adalah jajahan yang menakutkan karena saya tidak memiliki pilihan lain gitu andai ada pilihan lain saya akan pilih tempat lain gitu gimana Sa- sa- kan untuk anak-anaknya pasti sekolah dulu. Mungkin kalau misalnya emang orang tua saya yang masih arsiteknya dan emang udah bikin pilates di bawah itu pasti langsung lebih lebih nyaman ngumpul di bawah aja karena udah biasa gitu dari kecil udah lama cuma untuk tempat beristirahat
penugas apapun tetap di bawah gitu. Ini kalau misalnya dengan kondisi iklim yang di masuk kondisi besar gitu, oke deh, lebih enak sih setidaknya. Dan karena tentang terbuka itu bisa angin lewat. Palingan kalau yang saya sendiri yang ngerasa gak enak, itu kan ya itu doang sih. Ya, Kamu nyamuknya banyak. Oke. Oke, jadi kalau senang mah nggak apa gitu. Walaupun dia tahu dia sedang ini dengan ketidaknyamanan itu tadi ya, panas dan nyamuk. Oke, ada yang mau nggak? Kalau kalian jadi anak yang dramatin gitu. Ya, silahkan Mbak. Ara. Ara ya? Nah. Kalau saya mikirnya, sudah modern ya. Masa semua orang tuh punya privasi. Jadi kayak agak kurang aja kalau di kamarnya tuh cuma disediakan kasur dan kayak nggak bisa ngapa-ngapain kalau mau ngapain di bawah. Oke, jadi kamu yang contoh ya, berarti ya, ini nggak nyaman gitu ya. Kalau ini kan semua nyaman. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ya, Hai. Begitu. Jadi gimana kamu di rumah? Hmm. Kamarmu di atas. Oh, jadi kamarmu jadi cuma benar-benar tempat tidur, berarti langsung di bawah. Jadi kamu it's okay. Oke. Oke, ya jadi akhirnya itu menjadi kebiasaan ya. Tuh. Itu kita bisa melihat perbedaan gitu. Ada yang nyaman, ada yang ya nyaman gak nyaman, ada yang gak nyaman gitu. Jadi memang akhirnya ketika kita bicara sosial konteks, ya akhirnya siapa yang eh, siapa yang akan menggunakan gitu. Kamu jangan mentang-mentang harus oh, this is the ideal form, oh, this is the ideal idea. Nah, yang makanya Mbak Ara, setelah dia tiap hari ngedumel di rumah itu gitu. Jadi padahal kita harusnya memfasilitasi kebutuhan pengguna. Oke, Oke, ini adalah challenge and consideration-nya. Program mismatch ya, ada traditional uses yang sudah tidak align lagi dengan modern lifestyle ya. Loss of ritual value karena behavior sekarang mungkin sudah tidak lagi sama gitu ya. Dan tadinya kalau di bawah kolongan rumah itu ibu-ibu pada ngobrol, sekarang sudah di bawah sih betul. Tapi ya sendiri, HP kakaknya di sana sendiri tidak ada interaksi yang diharapkan gitu. Itu mungkin akan terjadi loss of value-nya ya. Dan juga gentrification risk. Jadi karena ada social space yang tadinya untuk bersama malah menjadi tidak terjangkau karena adanya gentrifikasi ya. Oke, terakhir ada pertanyaan dulu nggak? Terakhir kita cepet aja. Common errors ya. Ini yang sering terjadi ketika membawa culture dalam desain. Pertama, simplistic comparatism. Entail the assumption of commensurability. Betul, commensurability. Coba di googling. And treat architecture as an industrial engine that can comply with the principle of one size fits all framework. Paham nggak maksudnya? Jadi kamu terlalu mensimplify perbandingannya gitu ya. Sehingga kamu itu bisa bilang bahwa oh, ada satu solusi untuk semuanya. Itu adalah sesuatu yang kita hindari kalau kita belajar tentang sosial budaya ya. Kemudian attributing constancy, marking a static entity out of continuously evolving ecological whole. Seperti tadi kita bilang bahwa budaya itu berputar terus ya, bergulir ya. Ya kayak ya. Ya. Jadi budaya itu berputar terus gitu. Terus tiba-tiba di tengah budaya itu ada suatu tren misalnya minimalis. Terus kamu menggunakan ini adalah budaya Bandung saya cabut ini ada terus kalian frame ini adalah budaya Bandung padahal sebenarnya itu adalah bagian dari proses saja gitu ya. Jadi jangan sampai kalian menganggap budaya adalah static entity yang bisa diplot atau diambil dan dijadikan ini. Error of temporal convention, assuming what is true at one time remain true in at another gitu. Jadi kalau misalnya oh yang misalnya rumah memang harus standar misalnya karena ada jadi fungsi kolongan kemudian untuk bawahnya misalnya kandang ayam gitu ya atau untuk mencegah banjir hewan buas terus kalian paksa itu harus ada sekarang misalnya padahal mungkin tidak ada kebutuhan itu di saat ini gitu. Nah itu juga artinya
assuming apa yang dulu benar, sekarang juga benar gitu ya. Oke, paham ya? Paham ya? Paham ya? Jadi ini adalah sesuatu yang kalian jangan sampai ini kan. Unitariness. As if all people in the region can be represented as one single institution, and also in terms of representation, as if there is complete and ideal example of culture that can be represented of all people in the region. Misalnya, yang sering terjadi, ini kita baca dulu ya. Unitary of entity, as if one region is treated to one as a whole body, as if every part of the region has the same degree of structural development. Jadi misalnya, oke, saya mau ini dengan budaya Jawa Barat, tapi kamu ngambilnya Bandung. Terus kamu naruhnya di misalnya Tasik gitu. Padahal mungkin movement dari Bandung ini sudah sekian hebohnya di Tasik belum siap gitu di sana. Soalnya kalian apa menyamakan satu Bandung sama satu entitas, satu Jawa itu satu entitas. Dan itu sering terjadi ya. Kayak kalau misalnya ada ini loh, mungkin sering ada apa namanya sayembara gerbang Jawa Tengah gitu, gerbang masuk kota Jawa Tengah itu. Terus kalian, oh Jawa Tengah apa? Joglo gitu. Terus kalian ngambil joglo, padahal mungkin joglo yang kalian ambil lah joglo di Solo atau di Jogja atau di Semarang. Well, gerbangnya itu ada di Brebes, misalnya, atau di mana sebelum Brebes Indramayu, yang rumahnya tuh beda gitu, bukan joglo. Itu kalian tiba-tiba naruh joglo di situ karena kalian menyamakan satu area Jawa Tengah dengan satu joglo, karena sebenarnya tidak gitu ya. Jadi itu harus hati-hati karena bisa jadi dalam satu kawasan Jawa Tengah ini memiliki variasi rumah dan cara ngomong yang berbeda-beda, budaya makanan beda. Jadi harus benar-benar kontekstual di tempat yang kalian ini kan ya. Kemudian kedua adalah unitary of representation, as if there were culture and tradition that once wholly represented the area, and this cultural representation should be preserved and reproduced in contemporary way. Jadi ini juga ini yang sering digunakan oleh orang-orang yang arsitektur Nusantara ya. Jadi mengkinikan arsitektur Nusantara. Jadi, oh Gonjong dikinikan, Tanjung Parati dikinikan, rumah Bujulang Apek dikinikan. Nah, tapi itu sebenarnya bisa masuk ke dalam ini karena seakan ya apa ya istilahnya satu area tuh di flatteningkan seperti itu. Kemudian as assimilation, seeing culture as commensurable. Commensurable itu artinya bisa di interchangeable gitu ya. Hence interchangeable and can be directly transported from one to another. Ya, ini adalah bentuk oversimplifikasi. Jadi jangan kalian lakukan. Kemudian Waikikinization ya, atau sekarang jenis apa kata-katanya adalah Disneyfication, Disneyfikasi. Jadi too much focusing on visual. Seperti misalnya apa ya Disneyfikasi? Pernah ke TMI? Pernah ya? Di situ ada apa? Rumah-rumah tradisional. Oke. Menurut kalian, apakah itu representasi real dari rumah tradisional? Tidak. Itu adalah Disneyfikasi dari rumah tradisional. Karena dia hanya mengikuti bentuk, kemudian menempel ornamen, kemudian apa. Tidak ada esensi dari rumah tradisional itu sendiri. Rumah tradisional itu adalah bukan hanya bentuknya, tapi juga orang-orangnya, budaya ritualnya, penggunanya, ya. Jadi ketika dia di situ dibangun juga tanpa ritual, jadi ada orangnya. Jadi apa gitu? Itu semua apa kosong, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini mungkin juga bisa menjadi bahasan tugas kalian ya. Mungkin sih kita masih punya tulisan kalian akan membahas tentang hubungan masing-masing. Diskusi-diskusi kita ini bisa juga masuk dalam kalian membahasnya. Jadi Waikiki ini station tadi di kamu gitu ya. Apakah mau nanti ada bangunan-bangunan yang bisa menjadi landmark gitu ya. Oh saya dan kamu bisa menganalisis bangunan ini adalah suatu bentuk translation kalau menurut ini gitu. Atau ini jelek bu karena ini adalah sekedar transplantation gitu. Silakan dibahas juga gitu kalau emang bisa ya. Jadi apa yang kita bahas saat ini itu juga menjadi bahan kajian atau materi untuk kalian membedah tugas pembahasan yang kemarin minggu lalu kita berikan. Sudah selesai nih, selesai ya. Dan itu nanti kita akan ini kan setelah
Ramadan ya dikumpulkannya. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas Mas, apa yang kita diskusikan hari ini? Cukup jelas ya? Maksud saya dengan pertemuan kita ini, saya harap kalian menjadi lebih hati-hati, itu pertama. Jadi kalau kalian dealing dengan culture, hati-hati. Kalian harus benar-benar menjadi orang yang sangat spesifik, yang sangat meticulous, yang sangat dengan suspicion. Kayak gitu. Saya tuh ngomongin culture siapa sih? Saya tuh sedang ngomongin culture apa? Saya tuh sedang berusaha menampilkan apa? Siapa yang harusnya bisa mereka kasih itu menjadi suatu yang harus menjadi memiliki spesifisity yang tinggi gitu. Dan apa lagi ya? Yang pasti yang again, kembali ke awal kuliah kita di semester ini, yang pasti saya ingin kalian terus mendevelop empati ya. Maksudnya empati dan apa namanya? Apa sih istilahnya ya? Kehati-hatian dalam dealing dengan hal-hal kayak gini. Saya nggak pengen nanti kalian sudah lulus kuliah saya, kemudian saya mendapatkan komplain dari dosen di TA gitu. Ini nyamuk gitu, kayak nggak ada proses pikirnya, nggak ada proses abstraksinya. Saya nggak pengen gitu ya. Moga-moga ini bisa kalian bawa dalam proses perjalanan desain realnya ke studio. Gitu mungkin dari saya, nggak ada pertanyaan nih, Pak Rebecca, ada yang mau ditambahkan? Nggak ada, cukup ya? Kalau cukup, berarti kita mungkin sudahi. Kita ketemu lagi berarti hari Kamis minggu setelah kita kembali dari daerah ya, tanggal 26. Eh, 26 di pengumuman. masih online. Ya udah, berarti online ya kita. Tapi itu harus aja ya. Nanti kita lihat ya, apakah sudah kondusif. Kan kalau misalnya nggak ada materi atau kalian belum masih. Seperti saya memaksakan kuliah, sosial kalian juga nggak ada yang dengerin ngapain gitu kan. Kalau nggak, saya minta kalian sama saya aja nanti ya, progres gitu ya. Misalnya ada yang mau didiskusikan atau apa. Nanti kita lihat kalau perkembangannya bagaimana. Cuman karena ini mendekati Lebaran, ya saya jualan mereka ingin ya. eh, Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin, semoga dan ini panggil saya yang kayak gini, yang mungkin kalau ngomong agak cepet-cepet, ya saya panggil-panggil ini ya, masih. Ini nah, saya jadikan objek, jadi saya suka ini dengan lama, panggil anak-anak yang sering ini gitu. Jadi mohon maaf lahir batin, selamat Lebaran. Setelah ini kembali ke kampung halaman dan jangan lupa seterusnya kembali lagi lupa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya, ya.